Salam saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu untuk beribadah tetap di rumah masing-masing. Saya tahu banyak di antara saudara yang sudah mulai rindu untuk beribadah di gereja, dalam pengertian di gedung gereja. Tetapi saya juga lebih yakin, paling tidak kita sudah lebih dari 4 minggu atau 5 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berpikir kita sudah mulai biasa bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya berbeda dengan kebiasaan beberapa orang yang tidak datang beribadah di gereja. Kenapa? Karena setiap minggu, setiap jam ibadah, saudara beribadah. Dan biarlah gedung gereja ini suatu saatnya nanti akan menanti kita untuk kita bersama-sama merayakan. Dan mari kita akan belajar di pagi hari ini sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 47. Dan saya akan mengajak kita akan membaca ulang di ayat yang ke-42. Mari kita akan bersama-sama, saudara yang di rumah, saudara yang di tempat-tempat lain yang sedang mengikuti firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Seluruh pasal ini menceritakan bahwa gereja lahir, orang percaya mulai ketika hari Pentakosta. Kita akan jelaskan di beberapa episode yang lain bahwa hari Pentakosta itu menyatukan manusia, menyatukan orang dari berbagai macam, karena bahasa mereka disatukan. Mereka saling mengerti, memahami bahasa mereka. Ini berbalik dari peristiwa Babel ketika manusia dikacaukan bahasanya. Dan karya Roh Kudus ini dilanjutkan oleh orang-orang yang dengan setia memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus, sehingga mereka boleh dikenal oleh banyak orang. Dan pagi hari ini secara khusus kita akan belajar tentang perkembangan orang yang sudah menerima Yesus. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan, saya dan saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita akan beruntung, kita akan terus bertumbuh ketika kita lihat, maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang terpenting bagi saya dan bagi saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, itu adalah terus bertekun dalam pengajaran firman. Itu hal yang terpenting. Apapun keberadaannya, dimanapun kita berada, baik kita bisa datang ke gereja, gedung gereja ini, ataupun tidak, tetap belajar firman Tuhan. Justru di rumah kita masing-masing, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kita punya banyak kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Jadi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang baik ketika saudara harus belajar di rumah, saudara harus bekerja di rumah, saudara harus beribadah di rumah. Jadikan rumah menjadi tempat kita memuji Tuhan. Bahkan saya menyerukan, kalau saudara-saudara punya tempat yang relatif luas dan saudara belum punya tempat secara khusus untuk beribadah, buatlah. Ini kesempatannya di rumah-rumah saudara. Milikilah kamar-kamar sembahyang, ruang-ruang sembahyang yang secara khusus. Hadirkan Tuhan. Meskipun Tuhan itu selalu hadir di rumah kita, tapi berikan tempat yang khusus untuk kita beribadah pada Dia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saya akan mengajak saudara dan saya berpikir, sekarang ini zamannya zaman digital. Dulu kehadiran, persekutuan, present itu kalau kita bisa kumpul sama-sama. Tetapi bukankah sebenarnya kita sudah dilatih sekian lama? Hanya ibadah saja yang seringkali kita merasa kalau kita bisa kumpul sama-sama kita bisa beribadah. Bukankah kita sudah memiliki grup WA, IG, Instagram, Facebook, atau macam-macam, Zoom. Sekarang ini banyak orang tidak secara present bersama-sama kumpul, tapi mereka bisa berkumpul. Bahkan seringkali kita diolok-olok, orang yang dekat seringkali menjadi jauh. Tapi kenapa ketika kita beribadah menjadi sulit? Tidak.
Justru sekarang dimanapun kita berada, kita bisa bersekutu. Pagi hari ini saya dipastori bersama dengan beberapa orang yang bertugas. Saudara yang di rumah-rumah, kita tetap bersekutu. Kita tetap bersatu, kita tetap bersama-sama. Jangan takut, tetap rajinlah. Jam-jam ibadah kita yang kita sepakati bersama, tetaplah beribadah di situ, di rumahmu, di tempat tinggalmu, dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Belajar dengan pengajaran rasul-rasul dan tetap beribadah kepada Tuhan. Dalam persekutuan kita tetap bersekutu. Bisa melalui WA, bisa kita japri, bisa di grup saling berbagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang kita terima. Selanjutnya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini yang menyenangkan, saudara. Saya selalu bilang bahwa hal yang paling menyenangkan dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu mengajak kita makan bersama. Dan tentunya di waktu-waktu yang sulit ini juga. Saudara masih ingat, mungkin merindukan, ini minggu terakhir. Biasanya kita kalau di gereja, kita bisa sarapan bareng. Mungkin pagi hari ini kita tidak bisa sarapan bareng, tapi kita bisa bareng-bareng sarapan, saudara. Setelah ibadah nanti silakan sarapan bareng-bareng, kita sarapan. Tetapi hal yang terpenting, saudara, mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Dan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang baik untuk itu. Saudara, memecahkan roti itu berbicara berbagi. Roti yang sedikit kita pecah-pecah. Ini bukan masalah kita perjamuan suci, bukan, tapi berbagi hidup, berbagi roti. Kita sudah mengerjakan, tapi mari kita terus lanjutkan. Mungkin kita tidak perlu spektakuler, harus sekian ribu, sekian banyak, tidak. Ingat kalau ada tetangga-tetangga kita, ingat kalau ada saudara-saudara kita, ingat kalau kita masih melihat orang-orang yang lapar, kita perlu berbagi mereka. Loh, nanti bagaimana untukku? Nanti bagaimana, apakah aku tidak kekurangan? Justru itulah, kalau kita berbagi dan kita masih kurang, atau bahkan kita sampai puasa, itulah puasa yang betul. Itulah puasa yang betul. Kenapa? Karena kita berbagi dengan yang lain, sehingga kita turut merasakan. Terlalu mudah kalau kita puasa, saya ulangi ya, terlalu mudah kalau kita puasa, tapi beras kita numpuk. Nanti sore kita masih bisa makan yang enak-enak, terlalu mudah. Kita sudah mengerjakan kemarin 40 hari, dan sebenarnya hari-hari ini kalau kita mau menyambut hari Pentakosta, itu 40 hari yang kedua kita bisa berpuasa. Dan saudara yang berpuasa, bukan yang terpenting menahan lapar dan haus, tetapi jatahmu makan, jatahmu minum, bagikan kepada yang lain. Itu kata firman Tuhan, berbagi. Dan masa-masa sulit ini, saya sampaikan, solidaritas itu yang terpenting. Saya bersyukur kalau saya dan saudara siap menjadi saluran. Mungkin akan kalau kita hitung banyak sekali yang masuk pada kita, berkat kita. Tapi kalau di gudang tidak ada, di gudang kok kosong, di tempat kita kok nggak ada, di rekening kita kok nggak ada, nggak apa-apa. Kita menjadi saluran supaya berkat-berkat Tuhan disalurkan pada mereka. Dan itu hal yang terpenting. Dan tentunya kita tetap berdoa. Itu menjadi nafas kita orang-orang percaya, tetap berdoa. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, jika 3 hal, 4 hal ini kita lakukan, bertekun dalam pengajaran, selalu bersekutu, berbagi dengan yang lain, dan berdoa, apa yang terjadi? Saya akan baca ayat 6 dan ayat 47 di pasal yang kedua tadi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saya akan jelaskan. Saudara pasti rindu tiap-tiap hari bisa datang ke gereja. Kalau benar, kadang-kadang seminggu aja tidak mau. Atau mungkin bersyukur sekarang tidak bisa ke gereja, tidak usah gereja. Bukan itu. Bait Allah itu adalah berbicara juga hidup. Waktumu, karena hidup kita adalah bait Allah. Waktu kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Waktu-waktu kita tiap-tiap hari harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya punya pernyataan ini. Kalau sekarang ini saudara dan saya berbagi, ingat, jangan manipulasi. Lu enggak, lu aku enggak apa mbak.
nggak untuk diri saya sendiri loh, enggak loh, aku nggak nyimpen yang lain. Bukan itu, kita lewat soal yang begitu. Maksudnya apa? Jangan sekali-sekali berpikir begini, aku berbagi supaya aku bisa menimbun harta di surga. Meskipun itu ada kebenarannya, no. Jangan jadikan teman-temanmu objek untuk kita bisa menimbun harta di surga, no. Tetapi mari kita dengan tulus berbagilah. Urusan berkat, urusan rumah kita di surga, urusan harta di surga, itu urusannya Tuhan. Kita harus berbagi dengan tulus. Supaya apa? Supaya ketika kita makan bersama dengan mereka, tidak ada objek atau subjek, tidak ada. Tetapi kita semua bisa menikmati dengan tulus. Saudara-saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, menghadapi pandemi, menghadapi wabah, menghadapi kesulitan, resesi ekonomi yang sedang terjadi sekarang. Mari kita orang-orang percaya, terus berbuat. Tuhan akan terus memberikan kemampuan. Ingat janjinya Tuhan, saya terus ulang-ulang. Tuhan akan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Terus lakukan seberapa yang kita bisa. Tidak perlu banyak. Ketika kau makan dan separuhnya kau bagikan, entah kau buat nasi bungkus, entah kau bagikan dengan siapa yang kekurangan, itu akan apa? Ini sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini otomatis orang yang berbagi akan disukai, tapi jangan membuat itu bangga kita. Pujian kembalikan kepada Allah, itu jelas. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu titik poin yang paling penting. Di waktu-waktu ini banyak orang perlu diselamatkan. Paling terakhir adalah mereka diselamatkan ketika mereka hidup dalam bekal. Tetapi yang perlu kita lihat mata sampai sekarang ini adalah mereka perlu diselamatkan. Ada yang memang sekarat. Sorry, ini bahasa saya paling kasar. Perlu ditolong. Saya mendengar cerita-cerita yang tidak nyaman. Kenapa? Ada banyak orang perlu ditolong. Bahkan maaf, di Jawa Timur ada yang katanya sampai sekarat di depan rumahnya. Gara-gara apa? Tidak diterima masuk ke rumahnya. Saya nangis dengar itu. Kenapa? Karena seisi rumahnya takut nanti ketularan. Padahal dia tidak sakit itu. Dia sakit yang lain. Kepedulian itu harus terjadi. Banyak orang perlu diselamatkan. Selamat ekonominya, selamat kesehatannya. Jangan takut, Tuhan tetap melindungi. Prosedurnya, SOP-nya tetap kita jalani, tetapi jangan pernah takut untuk bertindak melakukan. Tetap di rumah saja, iya, tapi tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak yang perlu diselamatkan. Bahkan mungkin perusahaanmu perlu diselamatkan. Ini pesan saya. Kalaupun toh kau bekerja di perusahaan atau bekerja di tempat lain, gajimu harus dipotong, atau gajimu harus dikurangi, atau bahkan kamu tidak digaji. Tetapi kalau perusahaan itu perlu diselamatkan, karena kelak kemudian akan menolong kehidupan ekonomi di negeri ini, lakukan. Itu sebuah pengorbanan. Kalau kamu punya bosmu bilang aku nggak bisa gaji lagi. Kenapa? Karena ekonomi begitu sulit, yang penting bisa makan, lakukan. Kenapa? Karena itu pun akan menolong ekonomi kita ke depan. Mari kita bergandeng tangan. Selagi Tuhan izinkan sebelum dunia ini belum berakhir dan kita harus menggarap ekonomi, menggarap pendidikan, menggarap kehidupan. Ada banyak orang yang perlu diselamatkan. Dan kalau kita tekun setia dalam pengajaran firman, kita tekun setia bersekutu dengan saudara-saudara supaya kuat. Kita selalu berbagi dan kita selalu berdoa, maka akan banyak orang diselamatkan. Itu yang menjadi inti kita. Selamat hari Minggu. Lakukan firman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.